Kalau kejadian ini kita tarik lagi ke belakang, kecelakaan yang melibatkan belasan kendaraan di tol Cipularang, khususnya di kilometer 100 hingga 90 dari arah Bandung menuju Jakarta, bukan kali pertama terjadi. 2 tahun lalu, di kilometer 92, juga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan 17 kendaraan rusak parah. Umumnya, kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh gagal rem alias remblong. Lalu, kenapa hal ini bisa terjadi? Kita simak laporan khas Redaksi Pagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turun, Mas. Kecelakaan beruntun yang melibatkan truk besar dengan belasan kendaraan lain di tol Cipularang pada Senin sore 12 November menambah daftar kecelakaan maut di kilometer 100 hingga 90 arah Bandung menuju Jakarta. Sebelumnya sejumlah kecelakaan horor pernah terjadi di jalur dan kilometer yang sama, yakni kilometer 92. Pada Minggu 26 Juni 2022, 17 kendaraan rusak parah setelah ditabrak oleh sebuah bus dari arah belakang. Saat itu polisi menyebut bus mengalami gagal rem. Lalu 3 tahun sebelumnya, yakni pada September 2019, kecelakaan beruntun yang parah juga terjadi. Bahkan salah satu kendaraan yang tertabrak meledak dan terbakar. Akibat kecelakaan ini 8 orang tewas dan 20 kendaraan hancur. Polisi saat itu juga menyebut truk bermuatan tanah yang menabrak kendaraan di depannya mengalami remblong. Dugaan remblong juga disampaikan oleh pihak kepolisian. Polisi menduga truk mengalami remblong karena melaju dengan kecepatan tinggi di jalan menurun dan terbukti dari posisi gigi atau persneling truk pada gigi kecepatan tinggi. Kita tadi ke TKP, di situ turunan kurang lebih 5 kilo ya sampai TKP, ya. Kemudian didapatkan fakta untuk posisi persneling ada di gigi 4, ya, artinya ini gigi tinggi. Sementara di situ turunan. Ya. Kemudian kita juga masih mencari jejak-jejak rem yang ada di sana. Ya. Jadi penyebabnya kita masih selidiki. Kecelakaan di tol Cipularang kilometer 92 mengundang empati dari warga. Melihat kecelakaan itu, sebagian warga mengaku menjadi was-was saat melintas di jalan tol. Ya, saya ikut berduka juga ya. Mudah-mudahan semua pengendara itu harus hati-hati, terutama yang truk-truk besar itu kan kadang-kadang kita nggak tahu itu masalah apa yang terjadi. Mungkin sering dicek kondisi remnya, bannya, supaya tidak sering terjadi kecelakaan. Sedih ya, terutama sedih. Terus habis itu juga itu kan pasti kayak ditungguin sama keluarganya banget ya pas buat pulang. Prihatin kemarin lihatnya juga di sosial media sih. Ngeri juga ya, apalagi kayak kita kan sering mudik gitu, pulang kampung gitu ya. Sering kayak jadi was-was juga gitu. Warga berharap adanya penambahan rambu-rambu agar dapat meningkatkan kewaspadaan para pengendara. Selain itu, warga juga berharap agar para pengendara lebih berhati-hati. Tentunya sih rambu-rambunya yang harus diperhatikan, yang harus lebih banyak diperhatikan itu rambu-rambunya seperti tikungan atau rambu-rambu khusus sering terjadi kecelakaan atau apapun seperti itu. Misalnya itu dibikin jalur rem yang mobil blong itu bisa ngerem itu loh Mbak. Jadi kita itu misalnya mobil truk gede ngeblong, kita langsung ambil ke kanan, itu kan ada jalur yang untuk mobil-mobil ngeblong itu biasanya di daerah Jawa itu banyak sekali. Dan menurut aku tingkat kewaspadaan baik dari driver itu juga harus lebih ditingkatkan lagi. Terus kalau misalnya dari truk mungkin muatannya seperti harus ada pembatasan dalam muatan. Sejumlah warga memberikan catatan agar perjalanan dapat lebih aman seperti memastikan kondisi kendaraan, juga mempersiapkan kondisi fisik yang prima sebelum berkendara jarak jauh. Pengecekan kendaraannya, remnya, dan segala macamnya harus benar-benar diperhatikan. Antisipasinya kalau misalkan lagi hujan ya, terutama kalau hujan sih lebih baik nggak usah buru-buru aja di jalan. Kalau misalkan lihat dari beritanya, emang kemungkinan ada kesalahan di rem ya, kalau nggak salah remblong. Lebih baik sih diperiksa dulu sebelum perjalanan jauh. Terus kalau misalkan capek jangan dipaksain. Kalau ngantuk mendingan nepi dulu deh, istirahat dulu gitu. Jangan dipaksa, kalau bisa jaga jarak lah, jangan terlalu deket-deket gitu. Menurut Sony Susmana, pendiri dan pengajar Safety Defensive Consultant Indonesia, kondisi kendaraan, cuaca, juga kontur jalan tol menjadi salah satu alasan tol Cipularang rawan terjadi kecelakaan.
Menurutnya, jalan tol dari Padalarang hingga ujung tol Cikampek memiliki derajat kemiringan yang menurun. Meski tidak ekstrim, namun jalanan tersebut tergolong jalan tol yang cukup panjang. Selain itu, beberapa lokasi di tol Cipularang juga memiliki kontur jalan yang berbukit. Yang juga pengendara harus pahami di sini adalah kontur jalan di tol tersebut itu terbuat dari beton, ya, otomatis keras yang menyebabkan kerja dari suspensi ini berat. Dan yang kurang diperhatikan dari pengemudi adalah kondisi tekanan angin ban. Ketika tekanan angin bannya kurang, otomatis kerja suspensi ini akan melemah, sehingga membuat mobil lebih mudah limbung. Tragedi tol Cipularang menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berhati-hati dan waspada saat berkendara. Pastikan Anda dan juga kendaraan Anda selalu dalam kondisi yang prima. Jaga jarak aman dan juga selalu patuhi batas kecepatan. Karena keselamatan di jalan bukan hanya tentang sampai di tujuan, tetapi juga bagaimana Anda menjaga nyawa Anda dan juga nyawa orang lain. Tim Liputan CNN Indonesia.